Halo teman-teman dan sahabat H-Channel, selamat berjumpa kembali di episode kali ini. Terima kasih dan selamat bergabung kepada subscriber baru. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Episode kali ini aku akan mengongsikan sebuah kisah gangguan mistis yang selalu menghantui manusia. Gangguan ini aku sempat alami sewaktu aku masih remaja. Aku bukanlah berasal daripada keluarga yang senang. Ketika usiaku menjangkau 13 tahun aku melangkah ke sekolah menengah. Untuk harus dapat meneruskan persekolahan ketika itu, aku terpaksa tinggal di asrama sekolah. Karena kemiskinan pada ketika itu sehingga keluargaku tidak mampu membayar tagihan sewa kendaraan untuk ke sekolah. Sebelum aku mengalami gangguan mistis, aku seringkali melihat ada pelajar wanita selalu menuruni tangga asrama pada setiap petang. Mulanya aku menyangka bahwa pelajar tersebut adalah anak guru warden yang menjaga pelajar asrama lelaki. Aku pun tidak mengambil kisah tentang perkara tersebut. Setelah hampir seminggu melihat pelajar wanita tersebut muncul dan turun di tempat yang sama, hari itu aku melihat pelajar tersebut turun dengan baju penuh kesan darah. Aku pun memberitahu sahabat satu domku mengenai hal tersebut. Sahabatku tidak mempercayai setiap perkataanku. Dia mengatakan kepadaku bahwa guru warden yang tinggal di lantai 2 tidak mempunyai anak perempuan. Mereka pun mempersendahkanku bahwa aku sedang bermimpi. Malamnya ketika usai rutin ulang kaji di Dewan Belajar untuk pelajar aku dan temanku kembali ke bilik asrama bersama, jam sudah menunjukkan hampir 11 malam. Kami pun bersiap untuk tidur, seperti kebiasaannya sementara berbaring di katil masing-masing kami akan bercerita kosong. Ketika bercerita temanku tiba-tiba terdiam. Aku berpikir mungkin dia sudah terlelap. Dalam suasana yang gelap temanku memanggil dengan cara berbisik, memberitahuku bahwa ada kelibat wanita di koridor tempat berada di depan bilik kami. Dengan pantas aku mencapai lampu suluh dan menyuluh ke arah depan koridor. Saat itu juga aku dan temanku berteriak karena sosok perempuan berbaju sekolah dengan separuh muka hancur sehingga membuatkan biji matanya berjuntai. Lembaga itu berpaling dan menghilang dengan pantas. Tidak cukup dengan itu, beberapa menit kemudian temanku mulai berteriak histeris sehingga membangunkan semua pelajar yang ada ketika itu. Tidak lama kemudian warden yang menjaga kami datang. Tanpa berkata panjang warden tersebut menyuruh kami memegang temanku yang mengalami histeria. Lalu warden tersebut memegang bahagian kaki temanku. Guru warden tersebut berkata bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh temanku. Dengan kata lain dia sudah dirasuk entiti jahat. Setelah duduk mengambil posisi dengan keadaan temanku yang masih meronta berteriak coba melepaskan diri. Warden asrama membacakan beberapa ayat Al-Quran. Lantas berkata untuk meninggalkan pelajar yang dirasuk. Namun timbul kesulitan karena entiti jahat yang merasuk temanku enggan untuk keluar. Masih aku ingat setiap perkataan dan perbualan warden asrama dengan makhluk yang merasuki temanku. Antara sebab mengapa roh jahat itu merasuki temanku ialah karena temanku terlalu ego untuk mempercayai bahwa adanya kewujudan roh jahat. Roh jahat yang merasuki akhirnya menangis sebelum keluar dari tubuh temanku. Roh tersebut mengatakan bahwa dia adalah roh pelajar perempuan yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah keadaan pulih, semasa di kantin sekolah ada seorang seniorku datang bertanyakan kabar. Setelah diceritakan barulah aku paham tentang kejadian penglihatan yang berlaku kepadaku beberapa hari yang lalu. Rupanya pernah terjadi kejadian bunuh diri di asrama tersebut beberapa tahun yang lalu. Dahulunya asrama tersebut adalah asrama perempuan sebelum dipindahkan di bangunan asrama baru. Pelajar wanita tersebut membunuh diri karena terlanjur dan teman lelakinya enggan bertanggung jawab. Pelajar tersebut melompat dari lantai 2 bangunan asrama tepat di depan bilikku. Semenjak dari kejadian itu temanku tidak lagi tinggal di asrama. Kadangkala aku dan teman-teman masih melihat kelibat lembaga menyerupai wanita di luar koridor. Namun kami tidak lagi mempedulikan perasaan tersebut, sehinggalah akhirnya kami semua dipindahkan dari bangunan tersebut ke bangunan asrama baru karena keadaan bangunan lama sudah usang. Terima kasih karena sudah nonton dan support kisah mistis kali ini. Sampai jumpa di episode seterusnya. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan video seterusnya.